Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita masukin ke acara kelima, yaitu acara inti, ceramah agama dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haniful PLCMA. Biografi beliau adalah sebagai pengarang, penulis buku seputar permasalahan fikih ibadah dan muamalah, dan beliau juga merupakan narasumber pada channel YouTube Rumah Fikih yang memiliki 194.000 subscriber. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan narasumber yang sangat pas untuk kegiatan di bulan Ramadan ini. Baiklah kita dengarkan bersama-sama ceramah agama dan dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Ustadz Haniful PLCMA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati, kita sayangi Bapak PLT, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan juga Ibu Sekretaris yang hari ini alhamdulillah bisa membersamai kita, dan tentunya jamaah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa saya doakan semoga yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaninya sehingga insya Allah puasanya full, sehat rohaninya diajak kebaikan enteng, dan juga semoga sehat dompetnya. Meskipun dompet nggak penting ya Bu ya, yang penting apa Bu? Isinya juga nggak penting, karena duitnya sudah di rekening. Yang penting nolnya semoga tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya lancar, banyak berkah. Karena berkah itu penting. Orang duitnya banyak kadang-kadang tambah sengsara. Tapi kalau bisa duitnya banyak, bahagia, berkah, amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang terbaik, di hari yang terbaik, dalam keadaan terbaik, dalam rangka kajian, dalam rangka santunan anak yatim. Tentunya ini membahagiakan buat kita, apalagi tadi dimulai dengan membaca sholawat, membaca ratib, membaca rawi. Ini tumben baca rawi pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau sore enak ya Pak ya. Biasanya kalau habis baca rawi kan ada berkahnya, ngasih kebulinya. Ini acara jam 9, nanti kebulinya kapan? Tidak tahu, panitianya kok bisa acara pagi ini ya. Kapan nih ada acara sore ya? Ini tumben ya. Tidak lain tidak bukan hal itu karena kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin ibadah kita tidak banyak, dosa kita banyak, makanya kita baca sholawat di hari Jumat mengharapkan syafaat dari beliau. Dan insya Allah hari ini semuanya semoga mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi Nabi pernah bersabda, almar'u ma'a man ahabba.
orang itu bersama orang yang dicintai. Dan saya yakin semua di sini mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau ditanya nanti di surga pengen bareng Nabi atau tidak? Pengen ya Pak ya? Pengen nggak bareng Nabi? Pengen. Sahabat Nabi Pak yang hidup bersama Nabi pernah nangis gara-gara sadar kalau di dunia mereka ketemu Nabi, di akhirat apa bisa ketemu Nabi karena Nabi tempatnya istimewa. Makanya Pak, hari ini kita berkumpul dalam rangka mencintai beliau dan kita sadar meskipun Nabi dan kita itu perbedaannya sebenarnya apa? Sedikit. Loh, kok sedikit Pak Ustadz? Iya, Nabi itu Bu sedikit-sedikit sholat Bu, sedikit-sedikit zikir, sedikit-sedikit baca Quran. Kalau kita sholatnya sedikit ya Pak ya, baca Qurannya sedikit, zikirnya sedikit, berarti bedanya cuma sedikit ya Pak ya. Tapi kita juga patut bangga karena Nabi makannya sedikit ya, tidurnya juga sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur ya Pak ya, sampai bawa-bawa hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini kalau Pak PLT sini saya bilang itu hadisnya dhaif ya Pak ya. Tetapi begini, jangan sampai keliru. Hadis dhaif itu bukan palsu, tapi pemahamannya yang harus benar. Pemahamannya itu begini, orang puasa kok tidur itu dianggap ibadah, itu bukan tidurnya yang ibadah, tapi puasanya yang ibadah. Saya kasih contoh, bapak-bapak malam hari ikut qiyamul lail, sampai kajian subuh ikut sampai duha, baru pulang ke rumah, mandi, habis mandi tidur Pak, kecapean qiyamul lail, sampai jam 11:30 dibangunin istrinya, Pak sudah mau zuhur. Oh ya, akhirnya sholat zuhur. Habis sholat zuhur Pak, baru sebentar udah kecapean karena kelamaan tidur ya Pak ya. Makanya habis zuhur tidur lagi sampai nanti asar, sholat asar, berarti dia seharian Pak itu tidur. Pertanyaannya, puasanya sah nggak Pak? Sah. Berarti dia meskipun tidur, berarti tidurnya dalam keadaan puasa. Berarti Pak, dia sedang ibadah nggak? Ibadah, tapi ibadahnya bukan tidurnya, tapi apa? Puasanya, kan gitu ya. Makanya Pak, naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'af. Itu Pak secara sanad hadisnya dhaif ya Pak ya. Tapi kalau ditanya apakah isinya keliru? Tidak selalu hadis dhaif itu isinya keliru. Nah, makanya orang hari ini kadang-kadang bermudah-mudah dhaif buang sampai Pak yang kita baca dari dulu dari kecil. Kalau kita berbuka puasa ya Pak ya, Allahumma lakasum tuh disalah-salahin. Wah bener itu, yang bener adalah dahabat doa, kan gitu Pak ya. Jawabannya baca doa itu kalau nggak pakai hadis boleh nggak Pak? Habis sholat Bapak doa, ya Allah semoga benar tahun ini ya Allah, gitu boleh nggak Pak? Boleh. Hadisnya ada nggak? Nggak ada. Berarti doa kalau nggak pakai hadis boleh nggak? Boleh. Dan kedhaifan hadis dahabat doa itu sama dengan kedhaifan hadis apa namanya Allahumma lakasum ya Pak ya. Makanya sebenarnya secara sanad tidurnya orang beribadah itu baik, tetapi orang yang berpuasa meskipun tidur dia dalam keadaan puasa, berarti dia mendapatkan pahala puasa. Dan saya Bu itu punya dosen dari Mesir, kuliah saya dulu di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud tapi cabang Jakarta. Dosennya kebanyakan dari Arab, salah satunya dari Mesir. Itu heran dengan orang Indonesia. Kok bisa heran? Herannya begini, habis zuhur masjidnya masih penuh Pak, tapi pada tidur semua kayak kantas di jejer-jejerin. Sholat ini juga sama? Oh nggak jauh beda ya Pak ya. Sebenarnya itu nggak lagi tidur Pak, sedang hemat baterai ya Pak ya. Oke
hemat akhirnya karena nanti masih kerja lagi. Saya tanya, kenapa kok heran? Kenapa? Karena orang Arab itu Pak, kalau lapar nggak bisa tidur Pak. Makanya ada kisah Umar bin Khattab di malam hari ketemu ibu-ibu sedang masak, anaknya nangis-nangis, nggak bisa tidur gara-gara yang dimasak adalah apa? Batu. Anaknya kelaparan nggak bisa nangis. Orang Indonesia lapar Pak, tidur ya Pak ya. Habis perutnya penuh, tidur lagi. Karena orang Indonesia itu termasuk tingkat kebahagiaannya tinggi. Jatuh aja masih untung Pak. Untung cuma motornya doang ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini namanya salah kaprah dalam bab hadis. Ya sebenarnya hadis dhaif, tetapi kalau orang puasa tidur ya nggak apa-apa kan gitu Pak ya. Oke ya. Ini berkaitan dan kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW, apalagi di hari Jumat ini. Makanya semoga nanti kita di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk acara kita juga komplit. Selain baca sholawat, kemudian zikir, kemudian kajian, plus santunan anak yatim. Ini istimewa Pak. Kenapa? Nabi pernah menyampaikan ana wa kafilul yatimi kahataini. Ya Pak ya, saya kata Nabi bersama orang yang dia itu peduli dengan anak yatim itu kahataini. Ka seperti hataini, dua ini. Ini namanya besti Pak. Orang nggak tahu besti ya. Ini bahasanya anak muda hari ini. Ini best friend, deket banget. Dan hari ini alhamdulillah, meskipun tadi Pak PLT bilang kalau bisa jangan Ramadan doang ya, saya yakin meskipun tidak Ramadan juga semuanya juga banyak sedekahnya insya Allah ya Pak ya. Apalagi hari ini kita juga datang untuk menyaksikan pemberian santunan kepada anak yatim, dan insya Allah orang yang peduli terhadap anak yatim nanti dekat banget kepada Nabi. Kalau dekat kepada Nabi Pak, di akhirat berarti sudah punya orang dalam. Nah, kalau ada apa-apa gitu kan, kalau punya orang dalam kan gampang ya Pak ya. Datang gitu sudah disambut, Pak Ustadz silakan parkirnya di sini. Saat nanti sudah muter sekali Pak, karena dapat orang dalam. Nah, giliran WA, saya ini sudah keluar lagi, ini gimana masuk lagi? Dapat orang dalam, oh parkirnya di sini. Dan kita semua nggak ada yang kenal orang dalam besok di hari kiamat. Makanya caranya gimana? Ya dekat dengan Nabi. Nabi itu dijamin surga. Kalau Bapak dekat dengan Nabi, berarti ya belakangnya ya udah kita iring-iringan Pak. Ketika macet begitu ya, ada pejabat kita di belakangnya. Oh ini rombongannya. Kira-kira diprioritaskan nggak Pak? Prioritas. Makanya Bapak ini meskipun kita yakin amal kita nggak banyak, tapi kalau dekat dengan Nabi Pak, itu juga insya Allah nanti juga prioritas. Ya Pak ya, apalagi Pak tentang sedekah di hari Jumat itu nggak harus pakai dalil. Kenapa? Karena sedekah di tiap hari juga bagus, apalagi hari Jumat kan gitu ya. Meskipun tadi dibilang orang itu kan nggak bisa makan juga nggak Jumat doang ya Pak ya. Ingat hati-hati. Kenapa? Di Jakarta itu sekarang lagi musim ngasih makan di hari Jumat sebelum puasa. Ya kadang-kadang Pak kejadiannya begini. Ada pemulung dikasih nasi kotak gitu Pak, itu kadang-kadang dia itu Pak sudah dapat nasi yang banyak. Makanya saya punya teman ketika ada pemulung itu dikasih nasi Pak, belum jauh gitu Pak, nasinya dibuka, ayamnya diambil, yang lain dibuang Pak. Ya Pak ya. Makanya Pak, sedekah itu sebenarnya tidak terikat oleh hari, dan juga sedekah itu Pak menjadi sesuatu yang paling diharapkan orang yang sudah meninggal. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang 10 Pak disebutkan begini, wa anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman itu, kalian berinfaklah dari harta yang diberikan oleh Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kalian itu meninggal. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Orang yang meninggal itu ketika sudah meninggal itu kebanyakan nggak siap-siap ya Pak ya. Orang yang meninggal itu biasanya siap-siap nggak Pak? Enggak.
Dan yang siap-siap meninggal biasanya lama meninggal. Saya itu punya tetangga Pak, itu orang tua sudah beli kain kafan, sudah nyiapin duit dan sudah nunjuk ini nanti sama kami di sini. Ini Pak, ternyata lama kan meninggal, yang meninggal anaknya duluan. Sampai anak yang lain bilang, Bu, kain kafannya kita pakai Bu ya. Dan orang yang meninggal gak ada yang siap. Dan ketika sudah meninggal malam hari Pak, sampai dia pengen pulang. Ya, dan dia pengen minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah sebentar saja deh saya pulang. Kenapa? Karena historinya belum dihapus. Kalau orang-orang ada gitu, oh chatnya belum dihapus ya Pak ya. Oke ya, ini hati-hati. Tapi orang yang meninggal itu ketika balik gak pengen itu, pengennya apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Ngapain kok berulang lagi? Saya pengen apa? Bersedekah. Berarti orang yang meninggal Bu itu pengen balik dulu sebentar aja ya Allah. Buat apa? Pengen apa? Sedekah. Wa akun minas sholihin. Janji ya Allah, aku akan jadi orang yang saleh. Tapi ya biasanya orang begitu Pak, kalau berbuat maksiat biasanya janji ya Pak ya. Tapi kalau sudah janji maksiat lagi, itu biasanya Pak janji lagi, ya Pak ya. Makanya di sini Pak, hari ini istimewa. Kita sudah melakukan banyak hal. Yang pertama yaitu kita tadi sudah membaca sholawat, plus juga kita memperbanyak zikir dan juga sedekah. Dan insya Allah amal-amal baik itu nanti kita pertahankan meskipun sudah tidak Ramadan lagi. Meskipun cuma sedikit. Kenapa? Karena ternyata Pak, Nabi ketika ditanya ayul a'mali ahabbu ilallahi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi menjawab adwamuha wa in qalla, yang paling konsisten meskipun cuma sedikit. Saya ulangi, redaksi ini nanti tolong dicatat, kalau bisa digarisbawahi. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu adwamuha wa in qalla, yang paling konsisten meskipun cuma sedikit. Kenapa sedikit? Karena biasanya Pak, kalau banyak itu tidak konsisten. Ya, orang sedekah sekali sedekah 1 juta bisa Pak, tapi kalau tiap bulan belum tentu. Tapi kalau sedekah kok 5.000 tiap pagi mau ke masjid, sampai kita merasa lupa kalau kita pernah sedekah Pak. Makanya ciri orang istiqomah itu Pak, ciri orang ikhlas itu dia istiqomah. Dan istiqomah itu membuahkan keikhlasan. Ya Pak ya, nanti Bapak pilih nih, karena ibadah banyak, nggak harus selalu sama dengan orang lain. Karena kadang-kadang hari ini Ramadan ini orang berlomba-lomba memperbanyak baca Quran, bagus, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ketika orang itu kok sudah khatam 3 kali, temannya itu baru juz 3, kadang-kadang dia merasa udah tanggal 20 baru juz 3, saya saja, kan gitu Pak ya. Kata-kata saya saja ini hati-hati. Saya saja sudah khatam 3 kali kok. Berarti kalau seperti itu, khawatirnya ada virus ana khairun minhu. Dan kata-kata ana khairun minhu ini kata siapa? Kata iblis ketika disuruh menghormat kepada Adam. Saya lebih baik daripada dia. Kebalikannya juga kadang-kadang sama. Ada orang yang bacaannya pelan, kemudian ditadaburi maknanya, nggak harus khatam, bagus, hebat. Tapi kalau sampai kamu itu baca Quran kayak lomba cepet-cepetan, tajwidnya mana? Kayak saya ini pelan-pelan ya Pak ya. Kayak saya ini hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai ana khairun minhu, hati-hati. Sedekah anak yatim, kamu itu rezekinya banyak, kok nggak ikut sedekah? Bagus Pak. Tapi kalau sampai kayak saya ini yang nggak banyak-banyak banget gajinya, tapi juga rajin ya Pak ya, ini hati-hati. Kenapa? Misalkan gajinya 6, tapi sedekahnya rajin. 6 itu tanggal 6 udah koma Pak. Karena cicilannya banyak ya Pak ya. Nah, tapi sampai kalau anak khairun ini hati-hati. Makanya Pak, ibadah itu nggak harus banyak-banyak, yang penting konsisten.
konsisten, dan biasanya yang konsisten itu sedikit dan biasanya banyak itu tidak konsisten, dan kita bisa pilih salah satunya. Kalau Bapak rajin puasa, pilih puasa. Kalau rajin sedekah, jangan iri dengan orang yang rajin puasa. Kalau Bapak rajin sholat sunnah, jangan iri dengan orang yang rajin ibadah yang lainnya. Ya, ini satu nih Pak, saya pengen tanya, Ibu kenal nggak dengan muadzinnya Nabi, Bu? Bilal bin Rabah. Oke, saya tanya ke bapak-bapak, Pak, selain Bilal bin Rabah, Bapak tahu nggak siapa muadzinnya Nabi? Oh, berarti ilmunya banyak kan ibu-ibu ya Pak ya? Ya iyalah Pak Ustaz, yang terkenal Bilal. Coba pertanyaan dibalik Bapak dulu baru ibu-ibu ya Pak. Oke, ada yang tahu nggak siapa muadzin yang kedua? Karena pas puasa Pak, adzannya 2 kali. Ya Pak ya, sebelum subuh sama ketika subuh. Kalau di Indonesia biasanya berapa kali Pak? 1 kali ya Pak ya. Dan Bapak jangan coba-coba adzan jam 3. Nanti jamaahnya banyak yang datang tanya lihat jam 3 siapa sih yang azan kan gitu. Padahal sunnahnya 2 kali aslinya. Yang azannya Nabi itu yang pertama yang azan adalah Bilal sebelum subuh, yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi yang terkenal adalah Bilal. Sampai hari ini petugas yang sholat tarawih itu namanya siapa? Bilal ya Pak ya. Yang Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Bilal. Padahal namanya Budi Pak. Disebut sebagai Bilal. Nggak tahu ya kenapa? Nggak ada kok. Imamnya siapa? Abu Bakar. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Ini saking terkenalnya. Tapi subuh-subuh Bilal itu didatangi oleh Nabi Abu Sura, ditanya, ya Bilal, hadis nih ceritakan kepadaku biar ja'amalin amil tau fil Islam, tentang amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam. Kenapa? Pak ini sami hudafan alaika baina yadaya fil jannah. Saya mendengar derap langkah kakimu mendahuluiku di surga. Ya Pak ya. Ini kalau kira-kira Bilal sampai terkenal itu, sampai menjadi trendsetternya ya Pak ya. Harusnya kan azannya. Tapi ternyata Bilal menjawabnya bukan azan. Kenapa? Bilal itu rajin istiqomah melakukan satu amalan, yaitu beliau rajin wudhu. Setelah wudhu beliau gunakan untuk sholat wajib atau sholat sunnah, dan itu tidak cuma sekali tapi seumur hidup beliau. Makanya kalau Bapak nih suruh milih apa ya, sholat duha istiqomah bagus, karena biasanya sholat duha itu orang rajin karena ada janji dikasih rezeki lancar ya Pak ya. Oke. Padahal Pak secara hukum lebih muakkad sunnah witir daripada duha. Tapi banyak yang sholat witir ketika bulan Ramadan ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, istiqomah satu. Ibu-ibu apa? Tiap Jumat ngasih makan kepada siapa? Masjid. Ya cuma 5 bungkus saja nggak apa-apa. Tapi sepanjang hidup. Kalau sampai nanti kita meninggal, itu pengurus masjid akan bilang, wah kalau dulu masih ada ibu itu suka bawain makan, kan gitu Pak ya. Sampai dikenal kebaikannya. Contoh, tiap pagi kita masuk masjid membersihkan, sekedar membersihkan. Tapi seumur hidup kita, kalau nanti kita pensiun, kita meninggal, orang akan lihat, oh kalau Pak Bambang dulu rajin kalau pas pagi-pagi pasti ke masjid, ya Pak ya. Sampai menjadi kebaikan yang istiqomah, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Dan kita tidak harus iri dengan kebaikan orang lain, yang penting kita punya satu. Bapak nih rumahnya jauh ke kantor, naik motor, sepanjang perjalanan dari Badan Pom Pak baca sholawat, pulang pergi seumur hidup, insya Allah itu perjalanan ke surga. Ya Pak ya, ini nggak harus banyak-banyak, yang penting Bapak punya satu yang kira-kira orang nggak harus tahu, tapi orang ketika tahu sampai keistiqomahannya sampai terjaga. Ini yang dianggap sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah. Cirinya ya Pak ya, caranya biar bisa istiqomah, yang pertama jangan banyak-banyak, karena biasanya kalau banyak-banyak itu susah istiqomah. Yang kedua caranya yaitu kita cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai dari ibadah itu. Bapak kalau tidak rajin puasa, jangan biasa puasa karena berat ya Pak ya. Tapi saya kasih tahu satu amalan yang amalannya itu Pak, pahalanya seperti orang yang berpuasa padahal tidak puasa. Apa Bu?
memberi makan orang yang berpuasa. Nggak boleh memberi makan orang yang berpuasa, itu dosa. Pasti puasa ya, dia makannya nggak boleh ya Pak ya. Berarti memberi makan orang yang berbuka puasa, gitu Pak ya. Oke, ini juga pahalanya bagus. Oke ya, kita pilih salah satunya dan nggak harus sama, silahkan pilih. Yang penting istiqomah sampai meninggal, ya Pak ya. Itu yang kedua, cinta yang lakukan yang dicintai. Dan yang ketiga, jangan lupa minta tolong kepada Allah, setidaknya dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk ingat kepada Engkau, wa syukrika, syukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan ibadah yang baik kepada Engkau. Ini kurang lebihnya itu saja ya Pak ya, karena waktunya juga terbatas. Nggak masalah kan, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah nanti kita ketemu dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga pandemi segera selesai dengan sebaik-baiknya. Dan juga bapak-bapak semoga semuanya sehat, rezekinya lancar, keluarganya juga berkah, dan juga semoga kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan sampai kita istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung ditutup dengan doa. Oke. Kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat tangan kita sama-sama memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wawwal muwaffiq ila aqwamit thariq wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Hamid Lutfi LCMA yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu